Kadang saya menangis, saudaraku. Karena seringkali manusia itu, kau dan saya, ada sesuatu itu mengganggu Anda dan saya. Itu melelahkan Anda dan saya. Ini mempermalukan Anda dan saya. Itu bisa penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Itu mungkin pekerjaan yang sedang bermasalah yang membuntukan kau dan saya. Itu mungkin pernikahan yang sedang trouble di dalam pernikahanmu. Ini mungkin sesuatu yang ada di dalam hatimu yang tidak bisa kau jinakkan, amarah yang besar. Dan itu menyakiti kau dan saya. Kau dan saya pasti punya ini. Percaya atau tidak percaya, kau pasti punya ini di dalam perjalanan hari hidupmu. Dan itu membayangi kehidupan kita. 3 huruf ini menghajar engkau dan saya. Menghajar habis, memusingkan hidup kita. Kalimat itu sesuatu itu. Bahkan kita bisa berkata, aku tidak tahan dengan itu. Aku udah nggak tahan. Itu mengintimidasi engkau dan saya. Itu membayangi hidupmu setiap saat. Kecuali orang-orang yang membawa itunya kepada pribadi Yesus. Sebagai, dengar baik-baik saudaraku, sebagai sokong guru kita untuk bisa menyempurnakan diri di hadapan Bapa. Karena jujur saudaraku, karena itu kita tidak bisa berkenan di hadapan Bapa. Yesus pun juga punya itu, permasalahan duri dalam daging. Selama dia hidup dengan tubuh dagingnya, dia punya masalah juga. Makanya kenapa saya katakan bawa itu kepada pribadi. Artinya apa? Ketika kau mengalami duri dalam daging, ketika kau mengalami persoalan, ketika kau mengalami badai hidup, imanmu kepada Yesus akan bisa membawa menjadi alat untuk kau berkenan kepada Bapa. Tapi tidak banyak orang sampai di level itu. Seharusnya kau dan saya harusnya seperti, coba buka Matius 8 ayat yang ke-6. Mulai kelima, coba tampilin. Matius 8 ayat yang ke-5. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. 6. Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit, lumpuh, dan ia sangat menderita. 7. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. 8. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Belum, ayat 8 dulu. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. 9. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia akan mengerjakannya. 10. Kuncinya nih, lihat ya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah Yesus dan berkata kepada mereka yang mengikuti Yesus itu, aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. 11. Oh, enggak, 10 aja cukup. Oke. Bapak Ibu, dari perikop ini, orang-orang seperti tentara Romawi itu, ya komandan pasukan Romawi yang punya otoritas. Dia punya otoritas mutlak atas pasukannya. Tetapi ada sesuatu yang istimewa dari seorang komandan ini, karena dia begitu mengasihi hambanya. Dia sampai mencari pengobatan kesembuhan bagi hambanya. Tetapi dia tidak bertele-tele, dia menemui pribadi Yesus. Dia menyatakan fakta lapangan, dia berkata, hambaku terbaring lumpuh di rumah, sangat menderita. Doa dari seorang komandannya tidak berpuitis, tidak bertele-tele, tetapi dia hanya menyatakan fakta bahwa hambaku sedang menderita, sakit, dia butuh. Dan itu cukup membuat Yesus bergerak, karena ucapan seseorang yang tulus ingin mendoakan, ingin menolong orang yang ada di sekitarnya. Yesus bergerak, ia berbalik dan berkata, aku akan ke rumahmu. Tetapi perwira itu menghentikannya. Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku. Kalimat ini, saudaraku, perwira ini menggambarkan dia tahu diri. Aku tidak layak menerima seorang pribadi yang besar di dalam rumahku. Ini contoh untuk menggambarkan bahwa perwira ini adalah gambaran kau dan saya harus sadar diri. Gambaran seseorang yang sadar bahwa aku selama ini hidup masih belum tepat di mata Allahku. Aku tidak layak di hadapan Allahku. Itu gambaran dari perwira ini. Poin pertamanya itu. Poin keduanya, perwira ini tahu, memahami apa arti otoritas. Ia orang yang ada di bawah otoritas seorang pemimpinnya. Dan dia juga punya bawahan. Ketika atasannya mengirim perintah kepadanya, ia akan menaatinya. Dan ketika ia memberi perintah kepada bawahannya, prajuritnya juga menaatinya. Dan mereka tidak mempertanyakan keputusan dari atasannya. Karena pasukan Romawi itu menaati perintah, otoritas, menghormati otoritas. Bapak Ibu, jangan dianggap remeh perikop ini. Kita hari ini, mau saya giring, ini jelas dulu ya. Kita masih banyak itu di dalam diri kita, tapi kita harus sempurna di mata Bapa. Tapi seringkali tidak. Dari 10 orang, belum tentu 10 orang bisa berkenan di hadapan Bapa, karena itu ini menghancurkan hidupnya. Maka hari ini, saya mau katakan, kau dan saya bisa menghadapi itu dengan dalam doa, dalam nama Yesus. Kenapa bisa? Karena Yesus punya otoritas. Saya akan lanjutkan bentar. Nanti akan paham nanti. Perwira Romawi ini berkata, katakan sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Itu membuat Yesus percaya bahwa wah, orang ini punya keyakinan mendalam kepada diriku. Memang Yesus bisa memenuhi permintaan perwira itu dari jarak jauh. Hanya dengan sepatah kata saja sembuh, maka anak buah dari perwira itu akan sembuh. Tetapi yang dicari dari Tuhan, dari pribadi Yesus kepada perwira itu adalah iman. Luar biasa, saudaraku. Ketika perwira itu ngomong, katakan sepatah kata saja, Yesus mungkin berpikir begini, akhirnya ada orang yang mengerti otoritasku sebagai seorang anak Allah. Hebat ini orang. Pertanyaannya, apakah engkau dan saya juga mengerti bahwa Yesus itu punya otoritas yang tidak diragukan lagi?
Ia menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kuasa. Karena Allah Bapa Elohim Yahweh itu sangat meninggikan dia, mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, saudaraku. Saya katakan ini, makanya kalau kita berdoa tutup dalam nama Yesus, artinya jangan salah, ini bukan jimat. Dan orang kalau benar hidup, caranya gimana Pastor? Pertama, hidup di dalam kekudusan dulu. Dengar ya, ini bukan jimat, tapi ini akan menjadi sesuatu yang memang benar didengarkan oleh Bapa, dijawab oleh Bapa. Karena nama Yesus, tetapi ada syaratnya. Pertama, kau harus mengalami yang namanya kekudusan hidup. Karena kalau seperti orang yang dalam nama Yesus, itu seperti klik yang tidak pernah. Kalau kunci itu nggak pernah klik, nggak pernah. Kenapa? Karena kau tidak membawa hidupmu kudus. Yang kedua, keintiman. Dalam nama Yesus harus dilabuhi dengan kekudusan hidup, harus dilabuhi dengan keintiman, harus dilabuhi dengan perjumpaan dengan Tuhan. Melalui doa, melalui baca firman. Wah, ini pertarungannya, saudaraku. Dan dari ini semua akan diramu dengan satu kalimat, mengerti kehendak Allah. Kehendak Bapa lebih tepatnya. Jadi, dengar baik-baik. Ini kalian lihat nggak di sini? Bisa lihat ya. Dengar baik-baik, saudaraku. Kau dan saya berdoa akan dijawab oleh Bapa. Itu pasti. Kalau kau dan saya di dalam kekudusan hidup, dalam keintiman dengan pribadi Allah, punya perjumpaan dengan Dia dalam setiap saat hidupmu, kau bertarung di 3 poin ini. 24 jam 7 hari dalam semua keadaan, semua lini hidup, semua persoalan, logos, rema, terus masuk dalam hidupmu. Ini pasti dalam tuntunan Roh Kudus. Tahu saudaraku, orang yang berani berkata dan dijawab doanya karena dalam nama Yesus adalah orang yang sudah dihajar hari-hari hidupnya di dalam 3 poin ini setiap hari, step by step, sampai di titik, di level tertentu, baru dalam nama Yesus itu klik dan itu open. Anda mengikuti? Amin. Dan jangan kira Anda dengan sembarangan berkata dalam nama Yesus, maka everything will be happen. No, semua harus lewat ini. Dan ketika orang yang sudah melakukan berjuang di sini, mati-matian di sini, dia tidak akan sembarangan meminta kepada Bapaknya. Dan apapun yang dia minta, bukan kepentingannya, tapi kepentingan Bapaknya. Maka beda kualitinya. Orang yang hanya dalam nama Yesus, hanya suka-sukanya dia, hanya maunya dia untuk kepentingannya dia. Beda dengan orang yang mengerti maunya Bapa, mengerti apa yang bisa dia nikmati. Karena dia beriman kepada Yesus. Ini nggak usah ngomong syahadat, aku percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku, perantara hidupku kepada Bapakku. Nggak perlu kau lakukan ini. Ini imanmu kepada Yesus. Karena Yesus berjuang di sini. Amin. Amin. Makanya saya selalu ngomong apa? Contoh Yesus. Di beberapa GSKI tidak mengajarkan dengan detail tentang Yesus.
Saya ajarkan. Karena kamu kalau nggak ikuti cara hidup Yesus, nggak sampai ke Bapa. Tak kasih tahu Bapak Ibu, nggak bisa kepada Bapa tanpa melalui pribadi Yesus. Artinya apa? Kamu nak, kalau kau ngomong dalam nama Yesus berarti kehendakmu yang jadi Bapa. Karena Yesus mengajarkan itu. Halo. Ketika kita berdoa dan kita tutup dalam nama Yesus. Amin. Itu sama dengan artinya kita berkata begini. Kehendakmu yang jadi atasku Bapa. Karena Yesus soko guruku mengajarkan hal itu kepadaku. Maka kalau kita lihat Yesus melucuti pemerintah dan penguasa-penguasa. Ia mempermalukan mereka di hadapan khalayak melalui kemenangan Yesus di kayu salib. Yesus tidak bercanda ketika ia berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dia bisa buat koin keluar dari mulut ikan. Betul? Betul? Dia bisa menghentikan amukan ombak dengan sepatah kata. Tenang, maka tenang. Ia bisa berbicara kepada pohon dan pohon itu bisa layu dalam sekejap. Ia bisa berbicara lagi kepada sebuah keranjang dan keranjang itu akan menjadi pesta penuh dengan makanan. Maka Matius 11 ayat 27 berkata, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Termasuk setan itu pun diserahkan di tangan Yesus. Dia mengalahkan semua roh-roh penghulu-penghulu kegelapan. Yang membuat engkau dan saya tidak bisa mengatakan dalam nama Yesus secara utuh, secara tepat. Karena itu yang ada di dalam hidupmu dan hidupku. Meracuni engkau dan saya dan membawa engkau dan saya tidak fokus kepada apa yang menjadi kehendakmu Bapa. Kalau kita sekarang berani ngomong dalam nama Yesus, karena memang dia menaklukkan semua segalanya, termasuk setan, termasuk roh-roh apapun, semua itu dikalahkan oleh dia. Anda mengikuti sampai di sini? Amin. Maka iblis pun sudah kalah di kayu salib itu. Maka Yesus pun jauh mengungguli dalam segala situasi hidupmu dan hidupku. Iblis harus tunduk kepada Yesus. Maka sebelum kematiannya di kayu salib, setan lihai, dia bawa Yesus ke atas bukit untuk melihat dunia. Sembah aku. Kau sembah aku. Dia manusia. Seperti engkau dan saya. Punya hasrat, punya kehendak, punya keinginan. Pasti. Tetapi untungnya 3 poin ini ada dalam hidup Yesus. Dia tidak hilang. Coba Anda bayangkan. Maka hari ini kalau pengajaran yang berkata doa yang dinaikkan dalam nama Yesus memiliki kuasa Allah. Oh betul. Gak salah. Tetapi akan berkuasa kalau engkau dan saya di sini. Amin, saudaraku. Kalau engkau dan saya tidak di sini, tidak ada kuasanya. Kuasa Allah, doa yang dinaikkan dalam nama Yesus adalah doa yang memiliki kuasa Allah yang sanggup menghancur leburkan benteng-benteng musuh. Menghancur leburkan, bukan hanya merusak. Bukan hanya menghambat, tetapi menghancur leburkan. Habis. Semua dia menimpa benteng-benteng musuh. Remuk. Maka ini akan powerful kalau kita benar-benar di dalam keintiman. Intimacy with God. Encounter with God. Hidup di dalam kekudusan hidup. Berjuang berjalan bersama dengan Roh Kudus. Saya bisa katakan begini, saudaraku. Ketika banyak orang-orang benar hidupnya, dia berjuang untuk menjadi teknonnya Allah. Dia berjuang untuk menjadi manusia huios, anak-anak Allah, seperti Yesus.
menjadi anak-anak Allah yang sah di mata Bapa. Kita di sini, saudaraku, kita masih notos. Kita mau berjuang jadi seorang manusia yang berkeadaan teknon atau huios. Yesus di posisi ini. Tapi untuk menuju ke sana, hidup kita begini, saudaraku. Ini hidupmu dan hidupku. Dan di dalam setiap pertandingan di sini ada bom, ada ranjau yang begitu berat. Terus sampai engkau seringkali kewalahan untuk tidak bisa sampai menjadi berkenan di hadapan Allah. Saya boleh katakan begini ya, saudaraku. Kalau Yesus bisa, kalau kau mengidolakan Dia, karena Bapa ngomong, kalau kau tidak lewat anakku, kau nggak bisa. Maka kita harus mengidolakan Dia, kita harus tiru Dia. Maka lagu seperti Yesus itu nggak cuma nyanyi, tapi kau harus berkarakter seperti Yesus dalam hari hidup. Melalui ini, supaya kau bisa ke sini. Lah, saya bisa katakan begini, kalau orang hidup kudus, dia masuk dalam battle 1 menang. Battle 2 menang. Dalam nama Yesus, tapi powerful. Dia benar-benar hidup. Menghidupi tadi yang saya katakan, poin-poin hidup kehendak Bapaknya, terus menang. Saya boleh bayangkan begini, mungkin di dalam sebuah ruangan begini ya, iblis sedang mengatur strategi untuk menjatuhkan seorang manusia yang berjuang hidup menjadi teknonnya Allah. Mungkin semua setan melaporkan, ini andai-andai saya tulis di sini, saudara. Selusin iblis berkumpul untuk mendengarkan laporan tentang kehidupan salah seorang anak Tuhan yang berani untuk mau jadi teknon atau huiosnya Allah. Mungkin di dalam situ ya, rapatnya. Setan satu ngomong, ambil aja kekudusannya. Pasti remuk gitu orang. Terus si pemimpin rapat ini ngomong, sudah ku coba. Tapi dia tidak bisa jatuh. Dia terlalu bermoral. Teriak lagi satu iblis. Maaf ya, bukan kalian iblis loh. Saya cuma ngomong contoh aja gitu. Sorry. sorry. Satu lagi dari belakang. Ambil kesehatannya. Dia pasti akan jatuh. Sudah ku coba. Tapi dia menolak untuk menggerutu, mengeluh, dan tidak bersyukur loh. Setan satunya di belakang ngomong, ambil hartanya. Kau bercanda, si ketua iblis itu. Aku sudah merampas semua miliknya sampai dia bangkrut. Tapi dia tetap bersuka cita. Bingung ini setan. Strategi apa lagi yang harus dihajar nih? Sampai beberapa saat diam gitu ya. Mungkin begitu ya. Bingung kan? Kalau rapat bingung. Wis tak pateni kabeh kok ora mati-mati ya. Kesehatan, ya kan? Kekudusan, harta benda. Terus kemudian mungkin Lucifer di belakang pentolannya berdiri. Dia maju ke depan. Berdiri seperti saya, tapi saya bukan Lucifer, Bapak Ibu. Contoh. Ya, dia ngomong begini. Kita tidak bisa mengalahkan anak ini selain kita mengambil, dengar. Kita mengambil doanya. Mengambil kekudusannya tidak cukup. Mengambil kesehatannya tidak cukup. Mengambil harta bendanya tidak cukup. Kau harus ambil apa yang menurutnya penting. Orang kalau sudah ambisinya ke sini, lihat ya, doanya itu seperti kereta api, saudaraku. Itu kayak apa ya, kalau saya mau gambarkan, itu kayak kereta zaman dulu pakai bahan bakar itu loh. Itu rasanya. Anda ngalamin nggak? Kalau kau kepenuhan Roh Kudus, kau nggak bisa teduh. Kau bukan nggak bisa teduh, kau nggak bisa diam. Kau ingin aja dekat sama Tuhan. Itu kayak kereta api. Masalah datang itu cuman bisa kayak orang gendeng itu loh. Oh no meneh, thank you ya Tuhan. Segitu loh. Ada lagi, thank you ya Tuhan.
jalan lagi. Beres. Oh no meneh. Memang aku tuh kok sayang kok Tuhan. Sampai gitu-gitu, ngerti nggak? Kayak orang sinting. Saya sering kali begitu. Kamu memang sayang aku Tuhan. Tapi kadang ya nangis begitu. Kayak tadi lagu cepet-cepet ya, lagu kedua itu apa? Lagunya gimana Pak Sinu? Sebelumnya itu apa? Tuhanlah kekuatanku. Terus kalimatnya apa? Selalu menopangku, batu karang yang teguh. Terus apa? Hanya Tuhan perlindungan pada waktu kesesakan, tempat perteduhanku. Padamu aku percaya dengan segenap jiwa, Bapa yang Maha Kuasa. Kasih setiamu sempurna, Bapa yang setia. Terus apa? Ku kan tetap percaya. Refnya. Sebab itu jiwa bersyukur, dengan bersuka di hadapan Bapa. Katakan, Kau nyatakan kebaikan-Mu di sepanjang jalan-jalan hidupku. Katakan, selamanya Kau beserta di hari esokku, selamanya sampai di rumahmu. Pak Sinu nyanyi itu saya nangis loh, padahal lagu cepet. Karena saya tahu saya mau ke sini sampai di rumahmu, tapi tidak gampang. Itu berat. Dia ambil semuanya. Dia remukkan tulangmu. Sampai kau bisa berkata, wow, berat sekali mengiringmu Tuhan. Maka saya tahu rumusan ini dan akhirnya saya tuangkan dalam khotbah ini. Gak ada lagi selain kekuatan doa kita. Kau tersungkur saja. Karena setan mau ambil satu-satunya yang satu-satunya fondasi engkau tetap bisa sampai di sini dengan remuknya hidup. Doa. Doa adalah seperti rantai yang sedang membelenggu setan itu. Ingat loh saudaraku, dia tidak kuat kalau kita sering kali berdoa. Karena ketika kita berdoa, aku tahu Bapa, problemku meskipun aku berkata dalam nama Yesus, itu bukan berarti doaku yang ku minta. Kan saya mengajarkan kan, kita seperti anak kepada Bapa. Ngomong aja maumu apa, enggak apa-apa. Tapi belajar sebagai seorang anak yang memiliki kebesaran hati, yang memiliki kepercayaan utuh kepada Bapaknya, apapun jawabannya, kita tetap mau berkata, itu baik bagiku. Amin. Jadi saudaraku, ketika kita berdoa dalam nama Yesus, mungkin masalahnya tetap dia ada di sini, tapi aku yang bertumbuh. Amin. Mungkin bisa juga ketika aku berdoa dalam nama Yesus, masalah itu menyingkir. Sakitku sembuh. Bisa, tapi belum tentu sakitku disembuhkan. Tetapi di dalam nama Yesus artinya aku berkata, aku menang bersama dengan Yesusku Bapa. Amin. Aku menang bersama Yesusku Bapa. Aku bisa melewati semuanya, tapi aku tetap sayang kepada dirimu. Meskipun kau tidak menjawab apa yang ku mau, tapi aku tahu semuanya mendatangkan kebaikan atasku. Meskipun kau tidak menyingkirkan gunung masalahku, tapi ketika aku berdoa di dalam nama Yesus, aku mengiring Yesusku. Aku menang. Karena semakin hari aku semakin dewasa melihat pribadimu, semakin aku seperti yang kau mau dalam hidupku. Huyos. Maka jangan lelah berdoa. Di dalam doa itu kau bisa menangis, kau bisa katakan,
Apa yang harus kau katakan, saudaraku? Ketika kau berdoa, kau sedang memindahkan problem dari wilayahmu ke Tuhan. Lord, aku punya problem. Pusing aku dengan problem ini. Yang membuat saya pusing itu pengembalaan, saudaraku. Betul, saya nggak bohong. Ini menuakan yang muda. Apa ya saya? Membuat saya cepat untuk matang. Ojo sampai bosok pokoknya. Mematangkan yang muda. Itu kayak diperam, Bapak Ibu, dipaksa matang. Kekuatan saya di dalam doa. Aku hanya bisa berkata di dalam doa aku mengakui bahwa Allah bisa mengatasi. Dan ketika aku berdoa, meskipun itu tidak remove dari diriku, tapi ketika aku berjalan di dalam doaku, mengiring Yesus, aku punya harapan. Amin. Amin. Ketika kita berdoa dalam nama Yesus, kita datang kepada Allah atas dasar pencapaian Yesus. Dalam nama Yesus, dia sudah mendapatkan pencapaian. Artinya begini, tunggu aku Yesus. Ketika kita berkata dalam nama Yesus, jadilah kehendak-Mu Bapa. Tapi tunggu, aku mau berjuang seperti putra tunggal-Mu Yesus. Sempurna seperti dia. Dia berhasil, aku mau berhasil. Thank you untuk masalah ini. Ini problem masalah hidupku kuserat nih gini. Punya kertas gak? Contoh begini. Ini problem hidupku Tuhan, dalam doa kita ngomong. Kalau dulu saya profetik, bawa kertas, bawa apa. Dulu saya begitu ya istri saya. Nih Tuhan. Saya dulu punya bimbingan belajar, saudaraku. Maklum, anak orang tidak mampu, biasa-biasa saja, nggak ada modal, usaha. Paling murah modalnya, abab. Betul? Betul Bapak Ibu? Ngoceh. Saya coba ngajarin anak orang. Loh, murid saya cuma 2 Bapak Ibu. Pertama, orang tua satunya, ceriwis, ya ampun, telepon saya saudaraku serong jam loh, laki loh. Murid baru masih ingat ya? Cerigis, ya ampun, telepon, wah sampai kuping panas, pindah kiri kan. Nggak bar loh Bapak Ibu, itu anak saya ya, Ko Stephen ya, begini. Terus saya coba buat brosur, saya sebar kemana-mana, ke jalan-jalan. Saya masih malu dulu pakai helm Bapak Ibu, karena tidak ada masker zaman dulu kan, pakai helm, tak tutup bruk gitu. Saya bagi. Ya tidak ada perkembangan. Muridku cuma dua dan saya mulai berkata begini sama Tuhan. Saya bawa brosurnya, Tuhan, aku mau nyenengin papa mamaku. Aku mau menghidupi mereka lebih baik. Dan aku tidak mau jadi benalu. Berkati tahu pekerjaanku Tuhan. Tahu saudaraku, semenjak itu saya doa sama Tuhan. Terus tiap malam saya doa. Kerjaan saya diberkati saudaraku. Tapi itu masih kanak-kanak, nggak boleh dicontoh loh ya. Ya boleh deh kalau kamu anak-anak. Tapi udah di sini udah lama nggak boleh kayak begitu. Itu dulu saya nggak tahu kebenaran. Saya bawa begini sama Tuhan. Saya hadapkan ke Tuhan. Laris. Murid saya 300 Bapak Ibu. Sekampung itu, sekarang kampung itu ketika saya sudah berhenti bimbel, kampung itu jadi sepi. Dulu ketika saya buka bimbel, kampung itu jadi jalan hidup karena bung tiap hari. Dan setelah itu, oke. Dan setelah itu Bapak Ibu, saya mulai mengerti sampai di titik ini bahwa ketika kita berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan mau cari dulu. Apa inti dari kau berdoa, nak? Apa
Itulah inti dari kau berdoa. Sekarang kita sudah tahu di level suara kebenaran, bukan orang sembarangan lagi, bukan seperti saya dulu. Kita sudah ada di level suara kebenaran. Maka doa di dalam nama Yesus itu artinya, aku mau jadi pelaku kehendak Bapa. Di luar itu, jangan pernah berdoa dalam nama Yesus. Kau sedang melecehkan nama Tuhan. Karena doa Yesus selalu didengar Bapa. Dengar, saya ngomong sekali lagi. Doa pribadi Yesus itu selalu didengar Bapa. Semuanya didengar oleh Bapanya. Bahkan ketika dia merintih di Taman Getsemani, ketika dia bertarung dengan hidupnya, semuanya didengar oleh Bapa. Tetapi ingat baik-baik, hari ini engkau dan saya menjadi pribadi yang mau berjuang seperti pribadi Yesus. Kalau kau mau didengar oleh Bapamu, lakukan perjuanganmu ini. Kenapa saya ngomong begini? Karena ketika kita berjuang di sini, hidupmu benar. Kau jadi manusia istimewa di pemandangan Bapa. Kau pakai nama otoritas Yesus itu powerful, saudaraku. Tapi saya ngomong lah ya, sesuai kehendak Bapa. Masalah itu bisa pergi, bisa tidak. Tetapi selalu didengar oleh Bapa. Kalau kau hidup di dalam ini. Amin. Jangan salah dulu loh. Karena kau punya, ketika kau berkata, aku berjuang seperti Yesus, kau pertandinganmu berjuang hidup. Bapa itu lihat pertandinganmu ini, perjuanganmu. Maka ketika kau pakai nama Yesus, kau punya otoritas membukakan itu. Contohnya begini. Kalau saya ngomong saya pergi ke showroom BYD misalnya. Mobil listrik. Pak, saya minta mobil gratis 1. Saya mau mobil ini Grace 1. BYD Seal warna hitam. Mungkin saya diseret satpam disuruh tendang keluar Bapak Ibu. Betul nggak? Ini laki-laki sobat lagi. Wes dhuwur putih, on pula. Tetapi kalau saya bawa selembar kertas, ditandatangani, kita mengakses ruang tahta Allah karena nama Yesus. Tapi semua bisa diakses kalau engkau dan saya pun juga berjuang seperti Yesus. Surga lihat tanda tangannya Tuhan Yesus. Wih, keren. Saya kalau membayangkan begini, saudaraku. Akhirnya ketika kita melakukan itu, terus berjuang. Tidak apa-apa, ribet hidupmu. Tidak apa-apa, aku berjuang di situ. Aku berjuang dalam nama Yesus. Kehendakmu yang jadi, Bapa. Aku berjuang pokoknya. Aku mau senengin kau. Aku mau idolakan Yesus. Aku mau ikut seperti Yesus lakukan. Senengin engkau. Terus. Lama-lama, itu yang jadi masalah hidupmu itu. Tidak berjaya lagi. Tapi Yesus yang bertahta di dalam dirimu. Maka berikan tepuk tangan. Maka hari ini kalau kau sedang suntuk hati, jiwa, dan pikiranmu, karena saya yakin kalian tidak sungguh-sungguh berdoa di rumah. Sedikit. Benar. Saya selalu berdoa di kamar doa saya, Tuhan tolong jemaat yang saya layani benar-benar mau berdoa. Mengerti apa isi hatimu. Dan orang yang bertarung setiap saat di lututnya, dia tidak akan berani minta sembarangan. Tadi BYD Seal itu jangan jadi contoh beneran loh. Itu hanya, saya tidak pernah meminta mobil, saudaraku, sama Tuhan. Saya tidak pernah meminta harta dunia sama Tuhan. Malu saya. Karena kelasku bukan di situ. Kelasku bukan di harta dunia. Kelasku bukan gereja besar. Kelasku bukan punya semuanya dengan segala pernik dunia. Kelasku huios. Kelasmu huios. Kelasmu teknon. Jangan kecilkan otoritas Allah dalam hidupmu. Kau di tempat ini, di GSKI Rehoboth Semarang. Tujuannya satu. Tuhan tidak senang kau punya mobil bagus. Kalau kelakuanmu, ambisi hidupmu tidak ke sana. Mobil bagus itu akan menenggelamkan kau ke neraka. Saya tidak rindu punya gereja mega church. Kalau aku suatu hari tidak ke sini, no. Tapi kehendakmu yang jadi, Bapa. Kalau memang aku layak suatu hari nanti, jangan buru-buru. Step by, amin.
Indah. Indah ikut Tuhan. Maka ketika kau suntuk, kau bisa berkata, Bapa, Kau yang berkuasa atas hidupku. Kau baik. Kau memerintah hidupku dengan kebaikan, kasih, dan keadilan. Aku perlu pertolonganmu. Tolong aku menyerahkan setiap detail kehidupanku kepadamu. Ada benteng-benteng kehidupan yang masih kuat berdiri di dalam hidupku. Aku tahu, tolong aku Roh Kudus. Supaya terobosan-terobosan dalam hidupku, semakin cinta Tuhan itu semakin terbang tinggi. Dan aku tidak lupa mereka perlu pertolonganmu. Katakan orang-orang yang kau kasihi. Bawa dalam doamu. Sebelum mereka ditundukkan kuasa kegelapan. Dan kau berkata, terima kasih Tuhan. Terima kasih atas ketuhananmu. Terima kasih atas kerajaanmu yang tidak berkesudahan. Terima kasih untuk kebaikanmu. Dan aku tutup doaku ini di dalam nama Tuhan Yesus. Semua katakan amin. Amin. Buka Matius 1 ayat 21. Hafalkan ayat ini. Terakhir saya tutup dengan ayat ini. Matius 1 ayat 21. Hafalkan ayat ini. Bawa pulang. 1, 2, 3. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Ia akan melahirkan anak laki-laki. Dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan... Sekali lagi. Jangan anti Yesus. Tapi idolakan Yesus. Berjuanglah seperti Yesus sampai kau dan saya punya otoritas yang diberikan Bapa kepada Yesus diberikan kepada engkau dan saya. Amin. Amin. Jadi jangan minta maumu, tapi minta maunya Tuhan. Setiap doa, setiap percakapan kepada Allah, setiap sikap hati, setiap gerakan pikiran hatimu, maunya Allah. Kalau maumu, kau meleset. Tapi sebagai seorang anak kecil yang sedang berusaha untuk semakin matang, tidak salah kalau kamu ngomong sama bapamu, aku mau permen, Pak. Kayak seorang Hansel ngomong sama saya, Pak, Dedi, aku minta, apa itu, pentong permen itu apa? Yang di cupa-cup. Saya nggak boleh setiap kali makan cupa-cup, Pak. Tapi seorang anak kecil yang tidak bisa memahami maunya bapaknya, mintalah. Karena kau lugu. Tetapi jangan nyaman jadi anak kecil terus, tapi berproseslah sampai kau bisa mengenali. Sampai kau bisa berkata, dalam nama Yesus itu, quality-nya berat. Tempatnya berat ketika kau berkata, dalam nama Yesus. Ada tanggung jawab yang harus kau pikul. Di balik nama dalam nama Yesus. Amin. Amin. Siapa yang mau berjuang, angkat tanganmu. Itu Kristen yang gak main-main. Itu Kristen berat. Kristen kelas kakap. Maka sekali lagi, gak usah minta mobil bagus. Gak usah minta rumah gedong. Setuju gak nih? Setuju. Lah pastor, saya punya rumah. Saya enggak punya, saya kontrak keliling-keliling, kontraktor saya tiap tahun pindah-pindah. Gereja ini dewi yo, pindah-pindah. Mengerti? Gerejanya dewi ini podo loh. Podo nih, ini kontrak 10 tahun, belum tentu. Kan bisa orang berpikir berubah, ya kan? Betul enggak? Dah, diusir aja 5 tahun, suruh keluar. Bisa. Bisa. Tapi I don't care. Kan dalam nama Yesus, kehendakmu yang luar buktinya dari setos saubit jadi sabulonyot begitu. Ini loh enaknya kalau ikut Tuhan itu. Tenang saudaraku, kau dipelihara hidup. Amin. Detail-detailnya. Saya kemarin nanya tuh kepingin, tahu nggak Bapak Ibu, saya kepingin makan sayuran tapi ada udangnya. Itu dulu saya sering makan cidok-cidok di mana lupa deh, di Malaysia apa di mana saya lupa. Haujek makan. Ada yang kirim saya makanan itu loh. Saya cuma terbersit sedikit aja. Ada yang kirim. Lah iki panganane tak golek.
Loh, hal kecil-kecil itu dipelihara Tuhan saya di ruang doa. Orang no panganan yo. Saya baru buat itu kadang lapar tuh Bapak Ibu. Mikir itu lapar. Ada aja yang kirim. Saya makan kerupuk. Ini. Orang watuk tapi Ibu. Saya mulai hari ini, saya beberapa waktu ini, saya berkata, dari pembangunan ini saya belajar apa? Ikut Tuhan itu, kau spesial. Kalau kau mengutamakan Tuhan, kau dispesialkan Tuhan. Kau mengutamakan Tuhan, kau dispesialkan Tuhan. Sampai hal cilik-cilik, kecil-kecil, semuanya ada. Maka Bapak Ibu, happy, hidup itu bahagia. Katanya punya Tuhan, salon pas dilepas. Amin. Amin. Katanya punya Tuhan, bahagia. Bangun hidupmu. Ibadah Suara Kebenaran, setiap hari Rabu, jam 6:30 malam, di Gereja Sentral END Mall Lantai UG. Ibadah Raya setiap hari Minggu, jam 10 pagi, di Gedung Gereja Sentralan Mall Lantai UG, disertai ibadah anak dan teens. Home Usia Indah, setiap Jumat Minggu kedua, jam 5:30 sore, di Gedung Gereja. Ajak rekan dan saudara Anda untuk bergabung bersama kami.